Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, agar acara ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita berdoa terlebih dahulu, dan doa kita akan diimami oleh Bapak Ahmad Iwan Kurniawan. Kepada Bapak Iwan kami persilakan. Timur. Timur. Sehingga hari ini kita mengikuti acara sosialisasi Saber Pungli Kabupaten Pringsewu tahun 2021 dengan tema penatausahaan pengelolaan keuangan dalam rangka pencegahan pungutan liar di Kabupaten Pringsewu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ridho-Mu agar acara ini dapat memberikan manfaat untuk kami dan untuk Kabupaten Pringsewu. Tambahkanlah ilmu kepada kami, lapangkanlah dada kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, tolonglah kami selalu mengingat-Mu dan mensyukuri atas nikmat-Mu, dan perbaikilah amal ibadah kami kepada-Mu. Ya Allah, Ya Ghafur, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan nikmat pada kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan, dan jangan Engkau bebankan pada kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, Ya Rahman, jangan Engkau pikirkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami mengukurnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang tidak beriman. Ya Allah, kami yakin bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, dan hanya kepada Engkaulah kami berharap. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, selanjutnya laporan Inspektur Kabupaten Pringsewu kepada Bapak M. Anji Purwanto STMT, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adipur yang saya hormati, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu, Kapolres Pringsewu yang dalam hal ini diwakili oleh Kasat Reskrim itu PU Adikno Mayora, Kejaksaan Negeri Pringsewu yang dalam hal ini diwakili oleh Kasusi Pendidikan Tindak Pidana Khusus Kemal Fasah Jahri SH MH, Bapak Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu, Kasubag Umum dan Kepegawaian, dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu, tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Pringsewu yang saya banggakan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar atas berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir bersilaturahmi di sini pada kegiatan Zoom meeting sosialisasi Saber Pungli yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Zoom meeting sosialisasi Saber Pungli yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai berikut. 1. Pendahuluan pungutan liar atau biasa disebut pungli
dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi, oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau untuk memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Pada dasarnya, pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama, di mana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum. Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, pasal 12 huruf E berasal dari pasal 423 KUHP. Hal ini diperkuat dengan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sabu Bersih Pungutan Liar, serta didukung dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungutan liar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Maksud dan tujuan. Maksud dari dilaksanakan program dan kegiatan pencegahan saber pungli adalah pencegahan dan deteksi dini terhadap penyimpangan dalam menjalankan pemerintahan di instansi pelayanan publik di Kabupaten Pringsewu. Tujuan adalah agar menjadikan pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara di bidang hukum. 3. Sasaran pencegahan saber pungli adalah tersosialisasikan pencegahan deteksi dini potensi pungutan liar di instansi pelayanan publik meliputi kabupaten dan kecamatan se-Kabupaten Pringsewu, menurunnya potensi pungutan liar di instansi pelayanan publik Kabupaten Pringsewu. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari ini Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021, tempat di aula Pemda Kabupaten Pringsewu dan kantor masing-masing perangkat daerah. Peserta sampai saat ini yang tersambung dalam Zoom meeting berjumlah 69 gabungan yang terdiri dari kepala perangkat daerah, kasubag umum, kepegawaian, dan kasubag perencanaan di perangkat daerah se-Kabupaten Pringsewu. Narasumber berasal dari unsur kepolisian resort Pringsewu dan Kejaksaan Negeri Pringsewu. Hadirin yang berbahagia, demikian laporan ketua pelaksanaan ini. Saya berharap agar pelaksanaan sosialisasi saber pungli secara Zoom meeting ini dapat berjalan secara efektif. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Pringsewu yang dalam hal ini akan disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu sekaligus membuka sosialisasi secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Heri Iswahyudi MAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kabipun, yang saya hormati Forkopimda dan seluruh peserta virtual meeting yang diselenggarakan. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati tidak bisa hadir langsung membuka acara ini karena ada agenda yang tidak bisa diwakilkan. Dan itu beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Yang kedua, saya tidak bisa sampai selesai nanti acara ini dan harus geser ke paripurna di DPRD. Yang ketiga, mohon informasinya Sekretariat DPRD Kecamatan Ambarawa, Kesbangpol sudah bergabung atau belum?
Ambarawa, Kecamatan Ambarawa. Coba Ambarawa. Sudah ya? Sudah, Pak. Kes Bangpol. Sudah. Mas Pangkal. Sudah ya. Sekretariat DPRD. Kosong. Kosong. Oh, ada Pak. Oh, sudah. Ada. Baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, saya bacakan sambutan Bupati Prinsewu pada acara sosialisasi kegiatan Saber Pungli di Kabupaten Prinsewu tahun 2021, Senin 30 Agustus 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu sallallahu ala Rasulillah. Sallallahu sallallahu ala yasin habibillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Prinsewu, ada Pak Kajari yang diwakili oleh Mas Kemal. Kemudian ada Pak Kapolres yang diwakili oleh Pak Kasat Reskrim, Mas Tiago. Yang saya hormati Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Yang saya hormati Inspektur Kabupaten Prinsewu, para Kepala Perangkat Daerah dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Prinsewu, tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Prinsewu, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga kita semua masih dapat bersilaturahmi baik secara langsung maupun secara virtual dalam rangka sosialisasi kegiatan Saber Pungli di Kabupaten Prinsewu tahun 2021. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat serta kita sebagai umatnya yang insya Allah termasuk sebagai orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi pada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Prinsewu yang kita cintai ini. Kegiatan kita hari ini merupakan salah satu bentuk kewajiban dan kepedulian kita sebagai ASN yang mengabdi di lingkungan pemerintah dalam rangka upaya optimalisasi bagi pelayanan publik serta optimalisasi pencegahan terjadinya pungutan liar di Kabupaten Prinsewu. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, pungutan liar atau pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Pungutan liar tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Bila hal tersebut dibiarkan, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga mendatangkan dampak negatif bagi kinerja kita selaku pelayan publik serta profesionalitas perangkat daerah. Pelanggaran terhadap aturan serta tata cara pelayanan yang seharusnya kita terapkan akan menjadi titik lemah pelayanan yang justru akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu guna mempermudah tujuan yang mereka ingin capai. Masalah pungutan liar bukan hanya soal besar kecilnya pungutan. Pungutan liar telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Prinsewu menghimbau kepada seluruh ASN selaku pelayan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan pungutan liar dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik pada perangkat daerahnya masing-masing. Salah satu upaya untuk mencegah diri kita terlibat
di dalam pungutan liar adalah yakini dalam diri kita bahwa tugas yang kita lakukan, layanan yang kita berikan itu adalah kewajiban. Kita tidak usah berharap orang lain berterima kasih. Kita tidak usah punya asumsi bahwa orang yang kita layani wajib berterima kasih kepada kita. Maka dengan demikian kita akan memberikan layanan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan, karena kita sudah diberikan imbalan oleh pemerintah melalui gaji dan tunjangan yang kita terima setiap bulan. Tugas kita bersama adalah mencari cara terbaik bagaimana upaya pelayanan publik harus dilakukan dalam satu rangkaian utuh yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga masyarakat, baik itu pelayanan barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang wajib disediakan oleh kita semua selaku penyelenggara pelayanan publik. Serta tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk selalu menerapkan dan selalu berpedoman pada prinsip 100-0-100, yaitu 100% benar dalam perencanaan, 0% kesalahan dalam pelaksanaan, serta 100% benar dalam pelaporan. Sebagai salah satu bentuk dukungan bagi opini wajar tanpa pengecualian yang alhamdulillah telah diraih 6 kali berturut-turut oleh Kabupaten Pringsewu. Hadirin yang saya hormati, upaya lain yang telah dilakukan adalah dengan dibentuknya tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Pringsewu. Saat ini tugas Satgas Saber Pungli juga semakin berat, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungutan liar atau pungli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Tentunya disesuaikan dengan area pelayanan publik yang menjadi perhatian kita semua untuk mencegah terjadinya pungutan liar. Untuk itu, saya juga berpesan pada para peserta, ikuti seluruh rangkaian sosialisasi ini dengan serius, dan jika ada hal yang kurang jelas, sampaikan dalam forum diskusi bersama nanti. Saya berharap setelah pelaksanaan sosialisasi ini, hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten dan sinergitas penuh oleh pihak yang mulai dari pegawai yang paling rendah hingga pimpinan tertinggi sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang konsisten. Maka insya Allah pemerintah Kabupaten Pringsewu akan semakin siap dan mantap dalam memberikan pelayanan yang terbaik, serta turut membantu pelaksanaan tugas dan fungsi tim Saber Pungli yang telah dibentuk ini dapat berjalan secara efektif dan efisien bagi upaya bersama mewujudkan Kabupaten Pringsewu yang bersahaja. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi kegiatan Saber Pungli di Kabupaten Pringsewu tahun 2021 dengan tema penatausahaan pengelolaan keuangan dalam rangka pencegahan pungutan liar di Kabupaten Pringsewu secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, serta meridhoi setiap langkah kita dalam membangun Kabupaten Pringsewu yang bersahaja, berdaya saing, harmonis, dan sejahtera, serta Lampung berjaya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Pringsewu Haji Sujadi. Pergi ke sawah hendak mencangkul, banyak rerumputan kini menjalar. Hari ini kita berkumpul secara virtual dalam sosialisasi sapu bersih pungutan liar. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, berikut kita akan menyaksikan video kegiatan tim Saber Pungli Kabupaten Pringsewu tahun 2020-2021. Kami persilakan.
Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, demikian rangkaian acara pembukaan sosialisasi sabu bersih pungutan liar Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya persiapan sosialisasi. MC aja ke MC. Baik Bapak Ibu, para peserta virtual meeting yang kami hormati, selanjutnya sosialisasi pungutan liar Kabupaten Pringsewu tahun 2021 dengan tema penatausahaan pengelolaan keuangan dalam rangka pencegahan pungutan liar di Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya kita akan menyerahkan kepada moderator kita pada hari ini, yaitu Bapak Yanuar Haryanto, Esos MM. Kepada Bapak Yanuar Haryanto, Esos MM, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati Pak Inspektur, Bapak Kasat Reskrim Kabupaten Pringsewu, Bapak Firu, bagian Kasumber. Kemudian saya hormati Pak Muhammad Kemal Pasah dari Kejaksaan Negeri Pringsewu. Dan saya hormati para kepala perangkat daerah, para kasubag Kepegawaian Umum dan Kepegawaian, dan para kasubag perencanaan di masing-masing perangkat daerah. Yang saya hormati para kepala bagian, camat, dan para kepala pokon yang ikut hadir juga dalam kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber dari Polres Pringsewu dan dari Kejaksaan Negeri Pringsewu. Sebelum kita lakukan sosialisasi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, bahwa kegiatan ini didasari oleh yang pertama Perpres RI nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sabu bersih pungutan liar. Kemudian Permendagri 180 nomor 180 garis miring 3935 garis miring SC garis miring 24 November 2016 tentang pengawasan pungutan liar pada pemerintah daerah, serta merujuk pada Permenpan RB nomor 5 tahun 2016 tentang pemberantasan pungut. Selanjutnya juga surat keputusan Bupati Pringsewu nomor B garis miring 67 garis miring KPJTS garis miring U.13 tahun 2021. Dari dasar hukum ini kebetulan satuan tugas saber pungli yang dilatar belakang oleh praktek pungutan liar telah merusak kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, sehingga upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif dan efisien dan mampu untuk menimbulkan efek jerah. Berkaitan dengan hal tersebut yang telah saya sampaikan, berikut ini akan disampaikan yang pertama narasumber dari Polres Pringsewu. Beberapa ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Inspektur 1 Ibu Adigu Mayura Pranata STK MH. Beliau saat ini sebagai Kasat Reskrim Kabupaten Pringsewu. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih banyak yang belum tahu sama beliau. Nanti secara jelas
mungkin beliau akan perkenalkan diri sekalian. Beliau sebelumnya menjabat di Polda Lampung, kemudian juga rekam jejak beliau ini lama di Polres Jawa Barat. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Inspektur 1 Ibu Mayora Pranata untuk dapat menyampaikan asosiasi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, silakan menyimak. Nanti kalau ada pertanyaan dapat langsung disampaikan pada saat kedua narasumber ini menyampaikan, dan apabila Bapak Ibu tidak mau menyampaikan secara visual, dapat juga Bapak Ibu sampaikan melalui chat pada kami. Terima kasih, kami persilakan kepada Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Wiswadi Kepala Inspektur, Pak Yanuar, Muhammad Kemal dari Kejaksaan, Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan sosialisasi saber pungli Kabupaten Pringsewu tahun 2021, dan Bapak Ibu juga yang ada dalam audiensi yang sebenarnya kita belum bisa bertatap muka karena masih dalam COVID. Kepala Pekon, benar Pak Yunus ya? Kepala Pekon, lalu siapa lagi Pak? Kepala Dinas, Kepala Bagian, dan camat, semua yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami nama Ibtu Feabo Adigo Mayora Pranata. Tadi yang disampaikan oleh Pak Yanuar, terima kasih. Kebetulan Pak, jadi pas selesai dari Akpol kami di Jawa Barat. Kebetulan saja. Jadi setelah dari Akademi Kepolisian, kami berada di Polda Jawa Barat. 4 tahun kami mengabdi di sana. Setelah ketika kami kembali ke Ibu Kandung, Polda Lampung. Sebelumnya kalau tataannya itu pencegahan dulu baru penindakan. Tapi mungkin ini suruh nindak dulu baru cegah ya. Benar. Baik, di sini mohon izin, terima kasih operator. Nama kami sudah jelas tadi, dan kami juga berpegang penyampaian CV. Lanjut. Dasar hukum. Jadi teman-teman semua diklik saja Pak. Dasar hukum itu, jadi penyampaian kata Pak Januar tadi, dasar kami apa bergerak dalam pemberantasan suatu pungli itu apa? Kembali dulu ke dasar hukumnya. Itu juga tidak usah di slideshow saja, diklik saja. Satu lagi. Nah, stop. Dia nggak mau tutup dia. Nah, di ensol ya Mas, di ensol, ya, nah biarkan seperti itu aja, biar kelihatan juga ya mungkin tuh Bapak Ibu di daerah masing-masing. Di dasar hukum kami Undang-Undang Nomor RI 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi benar salah satu tindakan korupsi itulah saber pungli ini, di mana pungutan liar ini sudah sangat menjadi ranah yang seksi Pak Yanuar. Karena apa? Ya kita tidak menjadi berita umum juga, banyak kegiatan-kegiatan yang untuk sesuatu yang harusnya legal, harusnya gratis menjadi pungutan. Lalu juga Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021, Peraturan Presiden Indonesia Nomor 87 Tahun 2016, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, dan terakhir dari Bapak Bupati sudah mengeluarkan keputusan Nomor B 407 KPSU. Benar ya Pak Yanuar ya? Takutnya salah kita. Next. Di awal apa sih pengertian pungli itu? Teman-teman mungkin secara gamblang, secara umum, ya pungutan itu Pak, kalau kita mau ngurus sesuatu ke Pemda, ngurus sesuatu itu
ya harus pakai bayar dulu Pak. Itu secara umumnya seperti itu, namun sudah diterangkan dalam pasal 12 tahun huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara dengan langsung mengundurkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Jadi ada bahasa di sini, teman-teman juga harus mengerti berapa potongan unsurnya di sini adalah menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran. Jadi sekarang itu Pak Yamal paling bukan hanya yang menerima suap, tapi yang memberi suap juga akan dilaksanakan tindakan hukum. Jadi harus hati-hati kita sebagai penyelenggara negara. Next, yang berpungli secara aktif melakukan jasa, meminta imbalan kepada pengguna layanan yang sudah cepat tercapainya tujuan si pengguna. Nah, karena sini paling luar, mereka itu kalau masyarakat bukan yang diperiksa ada di negara India sana, pengennya cepat-cepat, itu kan pengen cepat-cepat tanpa ribet, nggak mau ngantri. Record. Nah, itu diharapkan dengan adanya kegiatan ini, Pak Yanuar, Pak Adi, Pak Kemal juga, masyarakat harus mengikuti prosedurnya, ya kan? Ya kalau ngantri ya maunya ngantri, gitu kan? Jadi tidak ada bahwa kesempatan itu hadir ya memang ada niat atau apa itu? Bang Napi ya, ada kesempatan kan ada niatnya. Next. Ini ada beberapa kami sampaikan beberapa penyebab punglinya. Tadi satu di antaranya kami sampaikan ada faktor dari masyarakat itu sendiri, yang kedua faktor ekonomi, kedua faktor kultural dan budaya. Jadi masyarakat ini memang terbentuk dalam budaya mau cepat, mau beres. Ya, kalau bisa saya nggak usah ngantri, kalau bisa 1 jam 2 jam sudah jadi, gitu kan? Yang merupakan faktor kultural dari masyarakat. Bukan di Prengseu Pak Yanuar, di negara India, bukan di Prengseu. Dan terbatas juga sumber daya manusia, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. Di sini ada beberapa faktor yang kami sampaikan, teman-teman juga, Bapak Ibu, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. Silakan kami terbuka, kalau ada nanti curhat di belakang setelah kegiatan ini, mohon izin kami sampaikan nomor kami. Monggo kalau mau dicatat monggo 0822 427 46086. Jadi kami ulangi 0822 427 46086. Harapan besar kami dengan dalam faktor ini lemahnya sistem pengawasan atasan, silakan mungkin yang di audiens yang disampaikan secara daring ini dapat sampaikan kami satu-satu. Bahasa polisi itu Pak Yanuar satu-satu. Silakan hubungi kami. Kami terbuka, kita akan membahas diskusi terkait dengan apa-apa yang mungkin perlu adanya pengawasan dari atasan. Next. Nah, upaya pencegahan ini harus ranahnya dari kejaksaan tadi. Jadi kataannya ya cegah dulu, baru tindak. Tapi memang harus ditindak dulu, baru cegah kayaknya. Ya, upaya pencegahan ini dimana kita dapat dikatakan susun diterapkannya aturan atau undang-undang untuk sanksi para pelaku pungguli. Tadi berapa penyampaian dari Pak Sekda cukup bagus ya, di mana beliau menyampaikan 100%, yaitu perencanaannya 100%, 0 kesalahan, 100 pelaksanaan, ya kan, 100 pelaksanaan. Itu harapan dari pimpinan, seperti disampaikan oleh Bapak Bupati, disampaikan kepada Pak Sekda, gaya bersambut dengan Kapolres kami. Jadi dasar dari penegakan hukum, ya kalau sudah 100 perencanaannya tidak ada kesalahan, 100 juga persen itu untuk pelaksanaan itu sudah bagus. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekda dan yang disampaikan oleh Pak Bupati, membawa pelayanan menjadi berbasis online. Nah, ini juga kami punya pengalaman Pak Yanuar
Di Jawa Barat itu sudah adanya WBK, WBBM. Nah, kebetulan kami dalam pelaksanaan kemarin saat PTIK kami mengambil zona integritas. Saya mengambil tentang skripsi saya terkait dengan WBK, WBPN. Jadi ternyata di Jawa Barat saat itu, Polda Jawa Barat itu hanya 3 Polres yang sudah WBK, wilayah bebas korupsi. Ternyata wilayah sebesar Jawa Barat hanya 3 Polres. Dan alhamdulillah kemarin kami dengar sudah hampir 80% Polres di Jawa Barat sudah mendapatkan gelar predikat WBK. Kemudian saja Polda Lampung khususnya dan juga Polres maupun Kabupaten Pringsewu bisa dapat WBK-nya nih, kan? Zona integritas. Ya alhamdulillah beberapa pemahaman tentang zona integritas kami juga paham karena sudah meneliti sendirilah tentang zona integritas dalam skripsi kami. Betul atau bagaimana menjadikan berbasis online, semuanya sudah online Pak Januar. Mau datang, mau jam berapa itu sudah online semua. Jadi di situ tidak ada kesempatan lagi untuk oknum menggunakan kewenangannya, menggunakan kuasanya, bahwa Bapak bisa cepat kalau dengan saya itu seperti itu tidak ada lagi. Monggo ikuti aturannya dan sudah berbasis online. Laporan dan pengawasan itu lebih enak. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada pegawai negeri atau pejabat negara dan masyarakat untuk merubah pola pikir terhadap perilaku pungli. Nah ini kalau dari kami kepolisian, dari kejaksaan, dari Pemda ini tidak bisa sendiri-sendiri, gitu kan? Harus adanya koordinasi, harus adanya komunikasi yang baik antara berapa pilar. Kalau ini masih 3 pilar ya, atau ada 5 pilar kan? Masih 3 pilar ya, masih 3 pilar. Jadi terima kasih Pak Kejaksaan, kemarin itu kan kami baca itu ada kegiatan pendampingan tentang BLT itu. Nah itu Pak cukup bagus seperti itu. Jadi kedepannya dari kejaksaan juga ada, dari kepolisian sudah ada, dari aspek tokoh juga sudah ada untuk pendampingan tersebut. Jadi lebih enaknya juga ya Mas Kemal ya, daripada menjadi hukuman seperti itu kan. Nah mudah-mudahan ke depan kalau memang ada pendampingan bisa diikutsertakan juga gitu ya. Dari masing-masing tokoh, dari masing-masing kejaksaan, kepolisian seperti itu harapan kami. Next. Nah. Jadi ini ada slide bagaimana kami mempersangkakan masyarakat atau penyelenggara negara yang melawan hukum. Disebutkan dalam pasal 423 kalau pidana disebutkan pegawai negeri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara hukum, menyalahgunakan kekuasaan, memaksa, menyerahkan sesuatu, melakukan pembayaran, pemotongan terhadap pembayaran, melakukan suatu pekerjaan untuk diri sendiri dipidana. Nah, tidak ada hukum sanksi pidana nih Pak Yanuar nih di selama 6 tahun. Dan juga di pasal 368 juga akan disebut dan nomor 313 tahun 99 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Segala bentuk pungutan liar itu banyak sekali. Mulai dari ya tetek bengeknya kita cuman bahasanya cuma ucapan terima kasih itu jangan gitu ya Mbak saya cuma makasih aja Pak cuma 50.000 itu juga itu termasuk dalam pungutan liar karena sekarang ancaman pidananya baik yang menerima maupun yang memberi itu hukumannya sama daripada kita menjadikan contoh. Jangan sampai di daerah wilayah hukum Pringsewu lah, karena kami juga merasa ya, kalau mau dijadikan contoh yang monggo gitu, jangan seperti itu. Next, ini prosedur. Jadi sudah kemarin kebetulan kami sampaikan di sini ada dari perencanaan Polda, bagaimana Polres Pringsewu ini untuk mendapatkan WBK itu tadi. Jadi memang gayung bersama dari Polda ke Polres, mudah-mudahan yang kita rencanakan dan standar pelayanan yang sudah kami laksanakan sampai saat ini menjadi nilai yang baik dan itu juga salah satu indikator untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi untuk wilayah Polres. Mungkin nanti dari Pemda juga ada kan kriteria indikator untuk mendapatkan WBK. Ini disebutkan dari awal LP hingga
putusan P21 dari kejaksaan, teman-teman kejaksaan. Next. Nah, apa sih yang sekarang menjadi kendala yang menurut kami perlunya adanya himbauan ataupun adanya tindakan lanjutan dari masing-masing Pemda, Kejaksaan, dan Kepolisian? Menurut kami seperti ini, Pak. Mungkin nanti bisa dijawab yang teman-teman dari Pemda atau Kejaksaan. Pelayanan pengaduan di daerah ini maksimal, tumpang tindih tugas dan personil pada giat saber pungli dan giat rutin di instansi masing-masing. Anggapan bahwa Satgas Saber Pungli domainnya polisi, sehingga Satgas kurang waktu dalam tugasnya. Padahal tidak seperti itu loh, Pak. Kita sama-sama dalam koordinasi dan komunikasi yang baik kita laksanakan, dan teman-teman mungkin Bapak Ibu yang secara mengikuti daring ini di wilayah tadi kami sampaikan nomor HP kami, silakan. Kami terbuka, kami 24 jam untuk pelayanan masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres kami, apa-apa yang harus dilaksanakan dan harus didiskusikan secara hukum, kami terbuka. Tidak hanya berdasarkan formal saja, jadi kami pakai baju seragam ini bukan nakut-nakutin Pak Menwar. Jadi memang kegiatan ada tujuan Pak Presiden kan, sebentar lagi ya ditugaskan oleh Bapak Kapolda kami, kita melaksanakan kita kondisi bagaimana memberikan kegiatan itu aman, nanti setelah kegiatan itu aman. Terakhir kegiatan hasil tersebut itu kurang diketahui oleh masyarakat karena kurang sosialisasi oleh media. Ya mudah-mudahan saja dari keempat kendala yang kita hadapi ini setelah kegiatan ini bisa terjawab, dan teman-teman juga, kami juga tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa kami melaksanakan sendiri tanpa bantuan dari Pemda, dari Kejaksaan, dari teman-teman kepala Polri dan kepala bagian kepala dinas. Monggo kami sudah sampaikan ini, mungkin itu saja penyampaian kami. Mohon maaf kalau ada salah kata, perbuatan yang menyinggung. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada manusia mohon maaf. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan lagi kepada Pak Yanuar. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasat Eskin, Bapak Fibu. Mohon maaf ini kalau pengucapan saya agak salah, Fibu atau Fibu ini. Fibu. Demikian Bapak Ibu sekalian, dari Kasat Eskin tadi sudah menyampaikan. Ini saya sangat tertarik dengan kata ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini kan biasanya memang kita tradisi orang kita ya. Biasanya apabila mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu pasti ucapannya terima kasih, pasti ada enggak-enggaknya. Nah itu mungkin nanti lebih lanjut bisa kita nanti kita bicarakan di diskusi ini. Selanjutnya kami lanjutkan ke narasumber kedua, yaitu Bapak Muhammad Kamal Pasar dari Kejaksaan Negeri. Beliau sebagai Kasubsi Pendidikan pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Indonesia. Sedikit riwayat beliau: S1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung, kemudian S2 di Fakultas Hukum Universitas Lampung juga. SD-nya SD Kartika ya. Satu alumni. Iya. Kemudian riwayat pekerjaan pertama menjadi calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Agamis, kemudian jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, kemudian Kasubsi pendidikan pada bidang tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, kemudian sekarang sebagai kepala subseksi pendidikan pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Indonesia. Kami persilakan kepada Bapak Muhammad Kamal Pasar untuk dapat menyampaikan paparannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Inspektur Kabupaten Pringsewu, yang saya hormati Kasat Reskrim Polres Pringsewu, saudara moderator, serta para hadirin Zoom meeting, yang doa saya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia.
Kesempatan ini pertama saya mohon izin menyampaikan salam hormat dari Pak Kajari serta permohonan maaf dari beliau yang mana seyogianya beliau yang menyempatkan diri hadir pada kesempatan ini, namun dikarenakan ada agenda lain yang mendesak, beliau berhalangan hadir dan mengamanahkan pada saya untuk mewakili beliau. Langsung saja saya coba memberikan sedikit materi dari apa yang saya miliki, yang nantinya apabila ada saran, masukan, atau memang ada yang salah, saya mohon diperbaiki. Oke. Pertama, terkait dengan pungutan liar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kasat Reskrim tadi, bahwa pungutan liar dalam hal ini yang sering kita dengar adalah pungli, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri, bahkan pejabat negara, dengan cara meminta pembayaran dalam uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan, dan korupsi. Next. Sebagai fungsi check and balancing, di sini pertama saya harus merunut sebab masih adanya praktek pungutan liar, di mana kita harus introspeksi diri kita bahwa berawal dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan. Awalnya inilah yang terjadi di pemerintah atau penyelenggara negara. Namun saya yakin semakin ke sini sekarang penyelenggara pemerintahan semakin berlomba untuk membuat inovasi-inovasi dan perbaikan di segala bidang di masing-masing instansi untuk membuat prosedur yang lebih singkat, murah, dan sederhana. Namun dengan adanya tingkat ketidakpastian tersebut membuat semakin banyak masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayan publik, yang dalam hal ini saya sebut korup. Kenapa saya sebut korup? Karena dengan adanya tingkat percaya masyarakat yang kurang, menyebabkan masyarakat tersebut semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Next. Hal itu didasari ada beberapa faktor penyebab. Ini tadi sudah disampaikan oleh Kasat Reskrim, namun kalau boleh saya ulang, pertama adanya penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar. Dalam hal ini penyalahgunaan wewenang, ketika kita mempunyai atau diamanahkan suatu jabatan yang di situ ada kewenangan, justru kita diuji dengan kewenangan yang kita miliki tersebut agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Selain itu ada faktor ekonomi, ada juga faktor mental, yaitu karakter atau kelakuan daripada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri. Faktor kultural dan budaya organisasi ini yang sekarang kita semakin di sini kita lihat sendiri berlomba-lomba untuk memperbaiki dengan adanya
WBK dan WBBM tersebut. Diharapkan memang ke depan apabila dari penyelenggara pemerintah sendiri sudah memperbaiki diri, tentunya nanti ada peran dari masyarakat di kemudian hari. Selain itu adanya keterbatasan sumber daya manusia dan adanya kekurangan fungsi kontrol dan pengawasan dari atasan. Next. Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar ini yang sering kita dengar adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel, yang pada hakikatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi. Next. Ada beberapa contoh pungli di sekitar kita. Adanya di kegiatan mutasi pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi jabatan. Selanjutnya ada pemotongan dana hibah atau dana bantuan sosial dan lain sebagainya. Next. Okay. Saya mencoba membuat kriteria pungli atau bukan pungli. Pungli di sini pungutan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum petugas dengan nilai pungutan yang lebih dari yang telah ditentukan. Pungli adalah pungutan yang dilakukan oleh seorang atau oknum petugas dengan maksud untuk memperlancar, mempercepat pengurusan dalam hal pelayanan publik. Pungli di sini bersifat memaksa, bahkan tidak ada dalam aturan atau ketentuan yang berlaku. Pungli juga dilakukan oleh oknum petugas dengan maksud untuk membebaskan dan atau meringankan hukuman dari suatu pelanggaran. Sedangkan kita lihat di bukan pungli, itu pungutan yang dimaksudkan untuk kepentingan sosial yang sifatnya tidak memaksa, tidak wajib, dan tidak memiliki akibat atau dampak secara langsung kepada yang dipungut. Bukan pungli, yaitu pungutan atas kesepakatan bersama karena adanya suatu aktivitas untuk kepentingan bersama dan tidak ada unsur paksaan, serta tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan baik pribadi maupun golongan. Bukan pungli juga sifatnya tidak memaksa, tidak wajib, dan tidak ada konsekuensi. Dari sini bisa kita lihat bahwa ada hal yang mendasar yang membedakan pungli dan bukan pungli. Pertama, berdasarkan sifatnya. Pungli sifatnya memaksa. Dan pungli juga lebih dari nilai pungutan yang sudah ditetapkan. Bahkan ada juga yang pungli yang memang pungutan yang memang tidak ada atau tidak berdasar aturan yang berlaku. Jadi yang membedakan antara pungli dan bukan pungli adalah menurut sifatnya, memaksa atau tidak memaksa, berdampak atau tidak berdampak. Selain itu, berdasarkan aturan atau tidak ada aturan yang mengaturnya. Dan yang lebih terakhir, tidak ada konsekuensi atau dampak langsung apabila tidak dilakukan. Next. Ini ada jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku pungli. Seperti Kasat Reskrim melakukan bahwa memang baik pemberi maupun penerima ada sanksinya. Bukan hanya di pasal 12, ada juga di pasal 5 Undang-Undang Tipikor, yaitu jenis perbuatannya memberi suap atau menjanjikan hadiah pada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Inilah pasal untuk pemberi. Sedangkan di penerimanya ada di pasal 5 ayat 2. Ancaman hukuman juga di situ ada sama, baik pemberi maupun penerima. Selain itu di pasal 12E ada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pemerasan.
Kenapa sifatnya pemerasan? Karena sifatnya memaksa, sehingga dikategorikan sebagai pemerasan. Ada juga pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau itu tadi yang meminta, sekarang yang menerima. Ada juga memberi hadiah, ini sebagai si pemberinya, ada di pasal 13. Next. Ini dengan adanya praktek, masih adanya praktek pungutan liar tersebut, tentunya tim Satgas Sabu Bersih Pungutan Liar hadir di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah seperti yang tadi sudah dijelaskan, baik tugas, fungsi, dan wewenangnya. Next. Next. Oke, ini kita ke upaya. Oke. Dalam hal upaya pencegahan pemberantasan pungli, saya bagi menjadi tiga kategori. Ada pembinaan, pencegahan, dan penegakan. Pembinaan yang dapat dilakukan, kita lihat juga dari faktor penyebab. Yang pertama, membangun budaya anti pungli, di mana salah satu faktor adanya pungli adalah budaya dan kultural yang tadi sudah disampaikan. Jadi kita bangun budaya anti pungli di bidang pembinaan. Selain itu, di bagian pembinaan juga kita bisa meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait gerakan nasional pemberantasan pungli, meningkatkan nilai integritas ASN di lingkungan kerja masing-masing, dan meningkatkan sinergitas antar instansi dinas dalam hal perumusan dan atau pengambilan kebijakan. Di upaya pencegahan, kita bisa mengidentifikasi area yang berpotensi terjadinya pungli dan mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah praktek pungli tersebut. Selain itu, kita dapat memberlakukan dan mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi pertemuan antara pemberi pelayanan dengan penerima layanan. Jadi benar, memang salah satu upaya yang paling efektif adalah mengubah dari sistem pertemuan menjadi online. Selanjutnya, kita bisa meningkatkan sistem pengawasan internal, baik di instansi masing-masing maupun di instansi yang lebih tinggi. Lebih dari itu, bisa membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan mendorong masyarakat untuk tidak segan melakukan pengaduan, serta menerapkan sistem pengaduan internal, whistleblowing system. Dari sisi penegakan, sudah jelas apabila dibina tidak bisa, dicegah pun tidak bisa, tentunya kita melakukan penegakan dengan cara menindak tegas oknum penyelenggara pemerintah dan atau masyarakat. Jadi bukan hanya penyelenggaranya, namun masyarakat juga di sini yang terlibat dalam praktek pungli, di mana penegakan tersebut disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kalau itu juga belum cukup, Pak, satu lagi, Pak, kita buat lagi di penegakan, mengumumkan hasil penindakan sebagai pembelajaran untuk memberikan efek jerah. Jadi bukan untuk kita membuka aib seseorang, tapi ini langkah terakhir dengan mengumumkan hasil penindakan supaya harapannya yang lain-lain juga jerah. Next. Oke. Ketika kami bicara di unsur penyelenggara yang kita perbaiki metode bekerjanya, terakhir kita perlu peran dari masyarakatnya sendiri. Ada garis menurun warna merah, di situ yang paling penting dari masyarakat adalah masyarakat sendiri itu jangan punya niat atau berhentilah untuk memberikan sesuatu kepada petugas pelayan publik. Dengan maksud, pastinya masyarakat itu maksudnya untuk mempermudah, mempersingkat, bahkan apabila syarat belum cukup, supaya dilewatin aja, itu yang harus dari masyarakat sendiri membantu.
dan ada garis panah ke atas warna biru. Di situ untuk peran serta masyarakat meningkatkan. Pertama, untuk mengatakan tidak terhadap segala bentuk permintaan. Jadi apabila ada permintaan, masih ada permintaan dari penyelenggara negara, perlu peran masyarakat untuk tidak terhadap segala bentuk permintaan di luar dari ketentuan peraturan yang berlaku. Yang kedua, masyarakat diharapkan meningkatkan informasi atau dapat melakukan pengaduan apabila mengetahui adanya praktik atau masih adanya praktik-praktik pungutan liar. Next. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pungli itu memang menyengsarakan rakyat atau masyarakat. Tapi saya juga tidak melulu pesimis, Pak. Di akhir materi ini saya mencoba menyampaikan keoptimisan saya bahwa semakin ke sini, Pak, baik dari penyelenggara pelayanan publik semakin baik. Dengan adanya inovasi-inovasi itu tadi sudah ada perbaikan di metode yang tadinya bertemu langsung sekarang sudah serba online. Dan saya yakin semakin ke depan praktik pungutan liar ini juga semakin berkurang dan sampai akhirnya nol. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus buat para narasumber, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak narasumber, Pak Kasat Reskrim maupun Pak Kasubsi. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian dari perangkat daerah, kemudian dari kecamatan maupun dari Pemkon yang ingin bertanya langsung kepada beliau-beliau ini, kami persilakan. Atau mungkin kalau tidak mau menyampaikan dapat langsung melalui chat, nanti kami bacakan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan. Mungkin kalau malu-malu via WA aja Pak. Kalau masih malu di sini. Mungkin sambil menunggu Pak Kasat sama Pak Kasat itu, tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kasat dan Pak Kasat. Jadi pada intinya kami ya, saya sendiri biasanya kita itu kan tadi disampaikan oleh Pak Kasat, silakan hubungi kami nomor HP sekian. Jadi rata-rata keengganan mereka itu kalau sudah bergetar duluan gitu. Jadi di kami ada unit UPD juga, kemudian ada juga kami sebagai konsultasi, media konsultasi kami. Ini kami sedikit bertanya kepada bapak-bapak dari Polres maupun dari Kajari. Bagaimana mensikapi hal ini terhadap kalau bahasa kami itu objek pemeriksaan. Tujuan mereka itu kan mau melaporkan atau mau konsultasi, tapi kan mereka sudah takut duluan ya Pak. Bagaimana mensikapi ini? Mungkin dari Polres ada apa namanya kegiatan bentuknya dalam apa namanya mungkin polisi ramah atau polisi santun misalnya ya, kemudian dari kejaksaan juga seperti itu. Nah ini bagaimana supaya masyarakat itu atau kami ini antusias. Nah, bagaimana mensikapi itu? Mungkin ini sambil kita menunggu pertanyaan dari para kawan-kawan di perangkat daerah maupun di kecamatan maupun di Papua. Terima kasih. Silakan. Mensikapi apa ya? Yang mensikapkan gini, kalau ada apa namanya tadi Pak Kasat menyampaikan nomor telepon ya Pak ya. Betul. Ya.
kami juga kan ada juga tuh call center, Betul. tapi tidak ada satupun yang nelpon kalau mengajukan pengaduan gitu ya. Sehingga ya pengaduan itu bukannya datang langsung dari masyarakat misalnya seperti itu. Nah, bagaimana mensikapi hal tersebut? Ya, memang betul yang saya sampaikan Pak Yanuar tadi terkait dengan kita sudah open pada masyarakat, ternyata ada juga masyarakat yang masih kurang berani, masih bagus kurang berani daripada tidak peduli sama sekali, gitu kan. Bagaimana kami menyikapinya? Yang pertama, tanamkan dulu kita niat nawaitu kita sama-sama yang nantinya akan merugi ya kita semua. Pernah kami baca juga, makin banyaknya kejahatan itu bukan karena orangnya makin banyak atau orang jahatnya makin banyak, tapi semakin sedikitnya orang baik untuk mengingatkan, makanya banyak kejahatan. Jadi mohon izin di kesempatan ini juga kami sampaikan, teman-teman yuk kita bisa sama-sama mengingatkan. Kita juga bukan orang yang bukan hanya kejahatan yang harusnya kita berantas, namun dari dini, dari kita sendiri, kita ingatkan orang-orang itu, kita sampaikan dengan baik bahwa ada lo yang akan kamu pelanggar, ada lo hukuman pidana yang akan kamu jalani kalau tidak kamu jalankan dengan sejujurnya ataupun sesuai dengan aturan. Jadi diawali kami, jangan tidak peduli, jangan sampai tidak berani, tapi saling mengingatkan, karena makin banyak orang jahat itu bukan karena orangnya yang semakin banyak, namun karena semakin sedikitnya orang baik untuk mengingatkan. Dari awal kami sampaikan, kita mampu kalau kita sama-sama berdampingan, kita komunikasikan. Maka itu jangan pernah malu dengan tidak menelpon. Oh, di sini tidak ketemu di sini, di kafe mungkin bisa mengadia, bisa ngopi-ngopi juga bisa kan, gitu. Mungkin menyampaikan kami seperti itu, jangan pernah ragu ataupun jadi takut. Silakan, kami siap untuk melakukan diskusi tentang hukum dan ada pendampingan juga dari kejaksaan dari Pemda tersebut. Mungkin ingin ditambahkan Mas Kemal terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yanuar tadi. Tambahan sedikit Pak Yanuar, memang dari kejaksaan maupun kepolisian tentunya kami sudah membuka diri banyak di kegiatan di kejaksaan. Bisa saya sampaikan ada jaksa masuk sekolah, ada juga jaksa masuk desa, ada juga jaksa menyapa di Rapenda, ya, kita ada sosialisasi di situ yang mengatakan bahwa kami menerima segala bentuk laporan dari masyarakat yang mana apabila masih ditemukan seperti apa yang Pak Yanuar katakan, sudah kita buka tapi belum ada yang melapor. Pertama, mungkin sudah bagus Pak, memang tidak ada pelaporan. Kedua, apabila masih ada yang dirasa kurang pas, namun tidak ada laporan, tentunya yang seperti Pak Kasat katakan, mungkin adanya ketakutan dari pihak pelapor, nantinya ada sanksi sosial Pak. Oh, dia yang melaporkan. Di sini perlu kita jelaskan dan sampaikan, kita merahasiakan baik identitas maupun identitas pelapor itu kita rahasiakan. Namun perlu kita tekankan juga kepada calon pelapor dalam keinginan atau kesempatannya untuk melaporkan sesuatu agar dilengkapi dengan bukti dukung, supaya juga di sini pelapor tidak semena-mena Pak ya, supaya lebih objektif lah dalam melaporkan, tidak subjektif, sehingga tidak timbul kalau di kehidupan sehari-hari fitnah gitu ya, fitnah bahwa si A melaporkan si B padahal si B juga tidak melakukan hal tersebut hanya karena si A tidak suka dengan si B. Karena itu menjadi kendala dan hambatan juga ketika kami harus menerima seluruh laporan.
Tapi yang jelas kami juga punya kriteria laporan mana yang bisa kami terima dan tindak lanjuti, dan juga ada kriteria laporan yang masih bisa kita abaikan, Pak. Itu tadi karena harus dilengkapi dengan data dukung atau bukti dukung awal. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Kasat Reskrim dan Pak Kasubsi Pak Muhammad Kamal. Ini ada dua pertanyaan dari audiens ini, ya, melalui chat. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan cyberpungli. Yaitu yang satu, data atau laporan kegiatan cyberpungli di Kabupaten Pringseu. Nah ini mungkin masyarakat masih minim ya informasi terkait dengan kegiatan cyberpungli. Kan biasanya kalau di TV itu sebentar-sebentar OTT, misalnya mungkin seperti itu. Data otentik berkaitan dengan apa aja sih kegiatan cyberpungli. Kemudian bagaimana, pertanyaan kedua ya, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh tim cyberpungli, tim Satgas terhadap pengaduan masyarakat. Jadi yang pertama, pertanyaan itu berkaitan dengan data dan laporan kejadian cyberpungli di Kabupaten Pringseu. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh tim Satgas terhadap pengaduan masyarakat. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasat maupun Pak Kasubsi, mungkin bisa dipertegas lagi. Silakan, mungkin dari Pak Muhammad Kamal dulu. Coba jawab, Pak, ya. Data terkait kegiatan Satgas Cyberpungli di Kabupaten Pringseu. Kalau tadi saya buat menjadi 3 kriteria upaya yang dilakukan oleh Satgas Cyberpungli, khususnya di Kabupaten Pringseu, terkait dengan pembinaan. Ini saya kurang tahu, Pak Inspektur, ya. Ketika ada kegiatan tim cyberpungli yaitu di pembinaan, apakah bisa disebarluaskan di media? Dalam hal ini sebenarnya ada kegiatan rakor, itu yang pembinaan ya, bisa saya masukkan ke pembinaan. Mungkin apabila masyarakat belum mengetahui kegiatan pembinaan tersebut, bisa kita ekspos di media atau seperti apa. Kegiatan pencegahan. Dengan adanya kegiatan ini, mungkin inilah salah satu kegiatan pencegahan yang kita lakukan. Tentunya apabila ingin diketahui oleh masyarakat atau khalayak umum, mungkin juga bisa kita sebarluaskan di media. Ini live juga kan, Pak. Ini salah satu bentuk kita lah, kegiatan kita untuk diketahui oleh publik. Sedangkan penindakan, ketika ada penindakan pasti memang akan kita publis, akan kita publis. Itu tadi untuk memberikan pelajaran atau efek jera baik pelakunya sendiri maupun calon-calon pelaku lah, supaya dia mengurungkan niat. Terkait dengan tindakan Satgas Cyberpungli itu bagaimana atas laporan? Itu tadi, Pak. Laporan ini tentunya kita terima. Namun setelah kita terima tentunya perlu kita olah terlebih dahulu. Kalau masalah diterima atau tidak, pasti diterima, Pak, laporan. Namun setelah adanya pengolahan dari laporan, itu yang kita bisa menilai laporan tersebut. Apakah sudah cukup untuk kita tindak lanjuti atau belum cukup, dan kita bisa berkomunikasi dengan pelapor atau sama sekali tidak didukung. Tentunya itulah nanti yang akan menjadi dasar kita untuk naik ke tindakan berikutnya. Mungkin itu, Pak. Silakan Pak Kasat Reskrim, ada tambahan? Ya, izin menambahkan ya, Mas Kemal ya. Jadi tadi pertanyaan ada 2 terkait dengan data terkait kegiatan cyberpungli, lalu bagaimana proses pengaduan terkait tim Satgas Pungli.
Untuk data sendiri, ya alhamdulillah kami sudah kompilirkan juga ke koordinasikan dengan Pemda. Beberapa kegiatan hanya dalam pencegahan saja datanya itu. Tidak ada selama kami menjadi kasat reskrim di sini, tidak ada kegiatan tentang penindakan. Yang mudah-mudahan selama kami jadi kasat tidak ada kegiatan penindakan sampai ke arah P21. Tapi kalau harus dilaksanakan penindakan, tidak kami mengancam, tapi tolong ini sudah sebuah warning kepada teman-teman semua. Kami hanya menjalankan tugas undang-undang dan sudah ada sanksi pidananya dan jangan coba-coba. Terus juga bagaimana proses pengaduannya nih Pak? Tadi sampaikan dalam salah satu slide paparan kami di awal laporan, apa yang disampaikan oleh Mas Kemal juga tadi terkait dengan barang buktinya, juga harus di legal standing dari pelapornya juga harus jelas, dan juga saat memberikan laporan ini kami pun akan melaksanakan kegiatan menjaga pelapornya. Jadi ada proses diantaranya itu full bucket, lidik dan sidik, tidak akan kami sampaikan segitu siapa pelapornya, karena terkait dengan korupsi khususnya itu ada terlalu etikanya kami menyampaikan sebagai pelapor. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti selama kami menjadi kasat reskrim adanya penindakan hingga harus dijadikan satu-satu contoh, menjadikan contoh di Indonesia bahwa kita tidak menutup mata. Sehingga mata kami, pimpinan kami, Pak Kapolres juga jangan sempat akan menjadi contoh. Seperti itu saja penyampaian dari pimpinan kami. Tadi mungkin bisa ditampilkan Pak Operator tentang prosedur kami terkait dengan pelaksanaan di samping kanan yang materi kasat reskrim, materinya yang nah ya betul. Tadi yang di zona slide nomor 6, bawah lagi, 7, bawah lagi, naik 8. Nah ini yang sudah kami tempel besar-besar di Polres maupun yang silakan dilihat bagaimana prosesnya. Ini merupakan proses dalam pidana umum yang akan kami sekat di situ dan belum kami sampaikan adalah tentang full bucket. Jadi pelapor jangan takut untuk akan disalahkan, bahkan nanti akan diancam, tidak. Kami juga sudah buat tim dan semoga yang menjadi pelapor itu juga kita di awal kami sampaikan orang jahat itu makin banyak bukan karena tindakannya tapi karena sedikitnya orang baik untuk mengingatkan. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan ini. Jauh besarnya seperti ini Pak Johari. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasat Reskrim. Terus selanjutnya Pak Inspektur akan menambahkan. Kami persilakan Pak Inspektur. Terima kasih. Kami akan menjelaskan bahwa kegiatan saber pungli itu terdiri dari 2 kegiatan, yaitu pencegahan dan penindakan. Jadi kami mengharapkan kegiatan saber pungli yang di Pengsewu ini cukup hanya di pencegahan, tidak dengan penindakan. Karena kalau sampai ada kegiatan yang bersifat penindakan, kalau kegiatan yang bersifat penindakan di saber pungli ini tidak menilai nilai nominal dari apa yang dilakukan penangkapan pada saat penindakan. Jadi nilai yang kecil pun tetap akan diproses hukum yang berlaku. Berbeda dengan laporan pengaduan. Kalau laporan pengaduan yang bersifat masuk ke kami itu, kami akan pilah-pilah sesuai dengan kesepakatan 3 institusi itu. Kalau berkaitan dengan kesalahan administrasi, mungkin akan kami lanjutkan dengan pengembalian. Tapi jika ada unsur kerugian negara berupa fraud, akan kita serahkan ke aparat penegak hukum. Tetapi beda dengan saber pungli ini. Saber pungli ini penindakannya tidak melihat nilai. Jadi berapapun yang ditangkap pada saat penindakan itu akan diproses secara hukum. Mungkin itu aja. Jadi saya juga mengharapkan sebagai Inspektur Kabupaten Pengsewu, alangkah baiknya kegiatan di saber pungli di Kabupaten Pengsewu cukup di pencegahan, tidak dengan penindakan.
Itu aja mungkin dari saya, tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Inspektur dan Bapak narasumber. Jadi saya ulang lagi, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kalau bisa itu jangan sampai penindakan, cukup dipencegah. Selanjutnya ini ada pertanyaan berikutnya ini pada Bapak narasumber, yaitu pertanyaannya, bagaimana apabila ada seseorang atau masyarakat sudah mengikuti prosedur pelayanan dengan benar, tetapi masih memberikan ucapan terima kasih ketika pelayanan sudah diberikan.
camat maupun Pak Tepon untuk menjadi perhatian. Di sini memberi dan diberi tadi sudah disampaikan oleh narasumber akan ada sanksi. Sanksinya berat bagi kita, jadi ini tolong untuk mulai dihilangkan praktek-praktek seperti ini. Kalaupun masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu sedikit, kami persilakan. Sudah tidak ada pertanyaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena sudah tidak ada pertanyaan, dan kalaupun ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan kepada kami di Sekretariat Saber Pungli di Inspektorat Kabupaten Pringsewu. Kami juga ada call center 0813 6906 5008. Itu call center kami 24 jam, silakan Bapak Ibu hubungi atau ke website kami juga inspektorat.ku.id. Kami ulangi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan permasalahan, pengaduan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan baik di POKON maupun di perangkat daerah, silakan hubungi kami ke call center 0813 6906 5008 atau ke website kami inspektorat.go.id. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran di virtual ini dan situasi pandemi ini. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak offline, tidak offline, kita bisa melalui online. Sekali lagi mohon maaf dari kami apabila di dalam penyampaian kami terdapat kesalahan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memberikan materi dan pemahaman bagi kami untuk melaksanakan tata kelola keuangan dengan baik di pemerintah Kabupaten Pringsewu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sosialisasi satu bersih pungutan liar Kabupaten Pringsewu. Mari kita akhiri dengan bersama mengucap hamdalillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatian. Salam Barawa, beri selasi, semangat berkarya, dan terima kasih.